Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita telah memasuki hari dan minggu pertama di bulan November 2020. Kita memulai bulan ini dengan sebuah ibadah di rumah kita masing-masing, dan kiranya anugerah Tuhan berupa kesehatan dan perlindungannya kita pergunakan sebaik-baiknya dengan tekun beribadah dan melakukan berbagai aktivitas yang berguna di masa pandemi ini. Saat ini, marilah kita memulai kebaktian minggu ini dengan menyanyikan lagu pujian dari PKJ 8, bait yang kedua dan yang ketiga. Bukalah gapura indah. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali kebaktian di minggu pertama bulan November ini dengan sebuah pengakuan dalam iman bahwa kebaktian kita berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema untuk kebaktian minggu biasa hari ini adalah bukan sekedar pencapaian tetapi berkomitmen untuk melakukan kehendak-Nya. Di sepanjang ibadah hari ini, umat Tuhan diajak untuk menghayati bahwa suatu keberhasilan bukanlah sekedar sebuah pencapaian, tetapi juga merupakan tanggung jawab untuk melakukan kehendak Tuhan dan menerapkan firman-Nya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah hari ini diambil dari kitab Mazmur 4 ayat 43 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah,
sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Marilah kita menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu pujian dari PKJ 4 bait 1 dan 2. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman berjalan. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Ya, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, kami mengakui dosa-dosa kami. Kami seringkali melihat peristiwa dan mengukur suatu keberhasilan hanya dari sudut pandang kami sendiri. Sehingga kami seringkali mengalami ketidakpuasan atas pencapaian kami. Kami merasa bahwa semua yang kami lakukan belum optimal karena tidak berhasil mencapai target yang telah kami tentukan. Bahkan kami seringkali harus mengalami situasi-situasi yang sulit. Demikian juga ketika kami melaksanakan kegiatan gereja dan pelayanan, kami merasa gagal ketika sasaran dan tujuan program yang kami rencanakan tidak berhasil kami capai dengan maksimal. Ampunilah dosa dan kesalahan kami yang belum belajar untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan dan firman-Mu. Ajarilah kami supaya lebih percaya bahwa Engkau bisa memakai dan mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Memakai situasi sulit untuk mengajari kami supaya lebih percaya dan mengandalkan pertolongan-Mu untuk mencapai tujuan dan target. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk menyadarkan dan pengampunan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Ya Tuhanku,
Yesus Tuhanku. Bagi kita yang dengan kesadaran telah mengakui serta menyesali dosa-dosa kita di dalam doa dan pujian, maka Tuhan Yesus menganugerahkan pengampunan dan perdamaian bagi kita sebagai diberikan dalam kitab Ibrani 9 ayat 27 dan 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Silahkan umat melakukan salam damai dengan melakukan salam namaste. Saat ini kau perlu Tuhan. Di saat ini kau perlu jangka. Haruslah kau menambatkannya pada batu karang. Dialah Yesus, sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Haruslah kau menambatkan diri pada batu karang. Di saat ini kau perlu firman. Di saat ini janganlah diam. Haruslah kau teguh berpaut pada batu karang. Dialah Yesus, sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Haruslah kau menambatkan diri pada batu karang. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan, bagaimana kami sebagai umat-Mu Tuhan, kami bisa bukan hanya mendengar, bukan hanya membaca, dan bukan hanya memahami akan kebenaran firman-Mu, tetapi kami benar-benar bisa memberlakukannya nantinya di dalam kehidupan kami. Bagaimana kami tidak hanya mensyukuri, membanggakan pencapaian-pencapaian dan keberhasilan kami, tetapi kami juga belajar menghayatinya sebagai sebuah anugerah dan sebuah hal yang harus kami komitmenkan untuk kami
menerapkan firman Tuhan di dalam kami, mensyukuri pencapaian-pencapaian kami. Pimpinlah kami Tuhan dalam perenungan kami ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa memahami dan memberlakukannya dengan benar firman yang kami dengar ini. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Injil Matius pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 23 ayat pertama sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Semua yang kasih Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan dan Injil, dan berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memberlakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang kasih Tuhan, tema untuk kebaktian kali ini adalah bukan sekedar pencapaian, tetapi berkomitmen untuk melakukan kehendaknya. Saudara, kalau kita mau melihat perjalanan kehidupan kita sampai saat ini, tentu kita bisa menemukan bahwa begitu banyak pencapaian-pencapaian atau yang kita mungkin lebih sebut dengan keberhasilan-keberhasilan yang telah kita peroleh. Dan semakin banyak pencapaian atau keberhasilan yang telah kita gapai, maka biasanya semakin besarlah kebanggaan diri kita. Dan dilihat dari pandangan masyarakat pada umumnya, maka hal itu tentu dianggap suatu hal yang wajar. Bukankah memang seperti itulah biasanya yang dikejar oleh kebanyakan orang? Dan pada umumnya dunia juga memandang, menilai, mengukur keberhasilan dan kesuksesan itu dari berapa banyak pencapaian-pencapaian yang sudah diraihnya. Contoh sederhana saja, seberapa sukses seorang olahragawan itu akan bisa dilihat dari pencapaiannya dalam meraih juara di berbagai turnamen. Misalnya dalam olahraga bulu tangkis, apakah dia pernah menjadi juara Piala Dunia, All England, medali emas Olimpiade, atau dalam tim dia pernah meraih Piala Thomas atau Uber, dan sebagainya. Atau mungkin sebagai pemain sepak bola, mungkin dia bersama timnya sudah menjuarai berbagai kejuaraan, mungkin liga di negaranya, Piala Champion,
antar klub dunia atau Piala Super Eropa, liga antar benua, dan berbagai pencapaian pribadi. Mungkin dia pernah meraih sepatu emas karena dia mencetak gol terbanyak di liganya. Atau mungkin dia pernah menjadi pemain terbaik dunia, bahkan mungkin beberapa kali. Dan sebagai pemain basket, mungkin seberapa sukses dia sebagai pemain basket, kalau dia seorang pemain basket NBA, mungkin kita bisa melihat berapa kali dia mendapatkan cincin juara. Atau mungkin kalau kita sebagai karyawan, apa kita sudah mencapai apa yang menjadi target kita? Mungkin kita ingin menjadi manajer atau GM barangkali sebagai general manager. Atau kalau kita sebagai tentara, anggota TNI, kita bisa mencapai pangkat perwira yang tertinggi, mungkin bintang 1, 2, atau 3, dan bahkan mungkin 4 sebagai seorang jenderal. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Apakah kita sudah menggapai atau mendapatkan pencapaian atau keberhasilan yang sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Ataukah semua itu pencapaian kita itu hanya mengejar ambisi atau kebanggaan pribadi kita sendiri? Atau dengan kata lain, apakah kita sudah menemukan misi Tuhan, kehendak Tuhan, sehingga ia menempatkan kita dalam profesi jabatan melalui kesempatan-kesempatan kita meraih, mencapai keberhasilan-keberhasilan itu. Ketika kita mencapai atau mendapatkan pencapaian itu, apa yang Tuhan kehendaki itu kita lakukan dengan pencapaian kita itu? Apa kita sudah memahami hal itu? Nah, sekarang kita akan belajar dari apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang banyak dalam Matius 23 ayat 1 sampai yang ke-12. Saat ini saya agak berbeda, akan mengajak kita untuk mencermati dialog imajiner. Saya mengajak kita berimajinasi, membayangkan seandainya kita hadir ketika Tuhan Yesus mengucapkan atau mengungkapkan pengajarannya kepada orang banyak itu, dan juga kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Baik kita sebagai penatua maupun juga kita sebagai jemaat Tuhan. Percakapan itu diawali dengan bagaimana Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak. Di sini ada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka memang berhak mengajar kalian duduk di kursi Musa, karena mereka telah belajar dan memahami hukum Taurat lebih dari kalian semua ini. Nah, benar kan? Benar kan apa yang kubilang? Kalian memang seharusnya menghormati dan mendengar ajaran-ajaran kami. Seorang ahli Taurat berbisik pada orang di sekitarnya seolah-olah mewakili teman-temannya dan juga orang Farisi. Ya, kalian semua memang harus mendengar ajaran dari mereka, ahli Taurat dan orang Farisi itu, dan mencontoh perbuatan mereka jika mereka menerapkan apa yang mereka ajarkan. Kata Tuhan Yesus ketika mendengar bisikan ahli Taurat itu. Dengar tuh, dengar kata orang itu. Seorang teman yang lain menimpali komentar temannya, mengomentari perkataan Tuhan Yesus dan berbisik kepada teman di sebelahnya. Sayangnya, orang Farisi dan ahli Taurat tidak menerapkan apa yang mereka ajarkan. Jadi dengan ajarannya yang baik itu engkau bisa dengarkan. Engkau boleh mendengarkan ajaran mereka. Tapi jangan mencontoh perbuatan mereka. Suara Tuhan Yesus terdengar lebih tegas dari sebelumnya. Loh, fitnah itu jangan dengar dia. Kan kalian tahu dan lihat sendiri bagaimana kami yang saleh ini selalu menerapkan aturan-aturan hukum Taurat. Kata seorang ahli Taurat membela diri, membantah perkataan Tuhan Yesus. Iya benar. Bukankah kita selalu melihat mereka? Mereka suka berpuasa. Terlihat dari wajahnya yang pucat. Mereka sembahyang di sinagoge, di persimpangan-persimpangan jalan. Kita melihat semua itu bukan?
salah satu umat yang hadir membenarkan perkataan ahli Taurat itu. Benar, mereka memang sepertinya taat melakukan hukum Taurat. Tetapi mereka melakukannya bukan untuk menyembah Tuhan Allah Yahweh. Tetapi hanya untuk pamer kesalehan. Supaya kalian mengaguminya. Supaya kalian memujinya. Tuhan Yesus berkata sambil ia melirik ke orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jangan percaya dia. Itu jelas fitnah. Bagaimana ia bisa tahu isi hati kami? Kayaknya memang dia tidak suka dengan kami. Kata seorang ahli Taurat agak keras dan mulai tidak bisa menahan emosinya. Jangan-jangan benar apa yang dikatakan Rabi Yesus ini. Soalnya bukankah mereka sepertinya selalu menunjukkan kesalahan mereka. Memakai jubah yang berjumbai. Mereka bersembahyang di tempat yang ramai supaya kita bisa melihat mereka. Ketika banyak orang, baru mereka menunjukkan kesalahan mereka. Orang banyak mulai kritis, mulai lebih memikirkan tingkah laku orang Farisi dan ahli Taurat itu. Lihatlah, saat beribadah mana mau mereka duduk bersama dengan umat. Mereka pasti memilih tempat duduk yang terhormat, bukan? Mereka duduk di depan sendiri. Tuhan Yesus menunjukkan kenyataan yang lain tentang perilaku ahli Taurat dan orang Farisi saat mereka beribadah. Oh iya betul, betul yang dikatakan Rabi Yesus ini. Bukankah mereka memang seringkali berbuat seperti itu? Mana mau mereka duduk bersama kita? Mereka selalu ada di depan. Orang banyak mulai saling berbisik, rasani orang Farisi dan ahli Taurat itu. Loh wajar kan? Kami ini kan rabi. Kami ini kan guru kalian. Guru yang mengajar kalian semua. Jadi pantas dong kalau kami duduk di tempat yang terhormat. Duduk di kursi Musa. Untuk bisa mengajar kalian. Sudah seharusnya kami berbuat seperti itu sebagai seorang rabi. Seorang ahli Taurat membela diri dan tentu juga membela rekan-rekannya. Ingatlah, seorang rabi tidak perlu menyebut-nyebut dirinya rabi. Biarlah umat yang menilai apakah pantas atau layak mereka atau kita dianggap dan disebut sebagai rabi. Bahkan dipanggil bapa sebagai seorang pengajar. Kecuali tentu Tuhan Allah Yahweh yang ada di surga. Yang pantas kita sebut sebagai bapa. Dan kita panggil bapa. Tuhan Yesus melanjutkan pengajaran dan sekaligus mengkritisi apa yang dikatakan oleh ahli Taurat itu. Loh, mereka ini sendiri kok yang selalu memanggil kami rabi. Bahkan saat ketemu di pasar, mereka memanggil kami seperti itu. Seorang dari Farisi itu mencoba menjelaskan dan membela diri. Nah, soalnya mereka sih yang minta dipanggil seperti itu. Kalau kami tidak panggil rabi kan kok juga marah. Ya marah kalau kami tidak panggil rabi Tuhan. Seorang di antara orang banyak itu berbisik kepada teman di sampingnya. Ya, janganlah berlagak seperti pemimpin jika tidak bisa merendah dan melayani umat yang kau pimpin. Hanya Allah Yahweh yang paling pantas kita sebut sebagai pemimpin. Karena ia pernah memimpin kita. Ia membuktikan bagaimana ia memimpin leluhur kita ketika dalam perjalanan Eksodus di padang gurun dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ia melayani leluhur kita. Ketika leluhur kita membutuhkan makanan dan kehabisan makanan, dia memberikan mana. Ketika mereka kehabisan minum dan sang pemimpin itu memberikan air. Bahkan membuat air keluar dari gunung batu. Jadi pemimpin Tuhan Allah itu, Tuhan Allah Bapa itu meringankan beban umat yang dipimpinnya. Dan bukan membebani atau menambah beban mereka. Seperti kalian, kata Tuhan Yesus menyindir ahli Taurat dan orang Farisi.
Jadi apa yang harus kami lakukan ya Rabi? Kata seorang di antara orang banyak itu kepada Tuhan Yesus. Belajarlah untuk bersikap merendah. Jangan suka meninggikan diri. Meskipun engkau mungkin memiliki jabatan. Termasuk di tempat ibadah ini. Tuhan Allah Yahweh lebih suka orang yang mau merendah dan melayani umatnya. Dan kalau kita melakukan itu, Ia akan berkenan meninggikan kita. Kata Tuhan Yesus mengakhiri pengajaran dan penjelasannya. Oh Tuhan, tunggu sebentar. Kalau kami sebagai penatua atau majelis jemaat di gereja kami, apa yang harus kami lakukan Tuhan? Seorang penatua, nah ini penatua GKI Lebak Jaya tentunya, yang hadir pada waktu itu bertanya kepada Tuhan Yesus. Oh, kalian penatua, bukankah kalian dipilih karena kasih karunia dan kemurahan hati Tuhan? Bukan karena kelebihan yang kamu miliki. Bukankah kalian menjadi penatua sudah berkomitmen untuk setia melayani Tuhan Allah dan jemaatnya? Lakukanlah itu dengan kerendahan hati, jadilah pemimpin yang bersedia melayani umat Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Tuhan menjawab pertanyaan penatua tersebut. Nah, kalau kami Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Kami kan hanya jemaat biasa. Kami anggota jemaat biasa. Bahkan kami kadang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Seorang anggota jemaat GKI Lebak Jaya tentunya bertanya kepada Tuhan Yesus. Oh, bagi kalian, lakukan apa yang majelismu ajarkan. Yang penatuamu ajarkan. Teladani pelayanan mereka dan perilaku mereka jika mereka menerapkan apa yang telah mereka ajarkan kepadamu. Dan jangan lupa, pada saatnya nanti engkau juga harus menggantikan mereka menjadi penatua, menjadi pemimpin bagi umat yang lain. Tidak usah khawatir, aku tidak memiliki apa-apa. Kamu ketika dipanggil, dipilih, aku akan memperlengkapi kamu untuk bisa melaksanakan tugas pelayanan kamu. Yang penting adalah bagaimana kamu bisa menjadi pemimpin yang rendah hati dan mau melayani umat. Dan jangan hanya minta dihormati. Kata Tuhan Yesus menjawab pertanyaan dari salah seorang anggota jemaat tadi. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan dan juga rekan-rekan penatua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berusaha untuk memahami dengan segala kerendahan hati bahwa pencapaian kita baik dalam pekerjaan, dalam profesi kita di luar gereja maupun pencapaian kita di dalam jemaat Tuhan di tempat ini bukan hanya sebuah keberhasilan yang hanya bisa kita banggakan kepada orang lain. Tetapi kita harus memahami dan menghayati itu sebagai sebuah anugerah Tuhan yang harus dihayati sebagai sebuah tanggung jawab untuk melaksanakan kehendak Tuhan yang telah menganugerahkan pencapaian itu. Dan kita harus melayani mereka yang dipercaya pada kita, bawahan kita maupun juga jemaat Tuhan yang kita layani itu. Lakukanlah pekerjaan, lakukanlah tugas kita dengan segala kerendahan hati. Sebagaimana Tuhan yang mau merendah dan melayani umatnya. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini juga akan ada persembahan pujian dari GKI Youth Choir yang akan menyanyikan pujian berupa virtual choir, dan lagu yang akan dinyanyikan berjudul The Potter's Hand, Sang Penjunan. Kita akan menyaksikan bersama. Sungguh indah juru selamatku dan ku yakin seluruh hidupku di tanganmu, terjalin dalam
Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini Tuhan kami akan menaikkan beberapa pokok doa. Kami berdoa untuk situasi di negara kami yang masih dilanda pandemi ini Tuhan. Kami tetap berdoa untuk penyempurnaan vaksin COVID-19 hingga bisa lebih cepat disempurnakan dan tentunya bisa menambah kekebalan imun dari seluruh bangsa ini yang nantinya mendapatkan vaksinasi tersebut. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang masih harus berjuang di garda terdepan. Kami secara khusus berdoa untuk para dokter dan juga perawat. Kami berdoa untuk Marcelina, untuk Timo, untuk Saudari Ripka dan juga Bapak Puji serta Pak Johannes yang juga masih harus melayani para pasien, baik pasien yang sakit maupun yang memang terpapar COVID-19. Tuhan tolong berikan kesehatan, kekuatan dan sukacita sehingga mereka bisa terus melayani dan merawat yang sakit dan mendatangkan kesembuhan pada mereka. Tuhan kiranya juga mengulurkan tangan kuasa-Mu untuk
menyembuhkan mereka yang terpapar COVID-19. Tuhan berikan kekuatan pada tubuh jasmaninya, berikan sukacita kepada mereka sehingga mereka tetap bisa optimis dan pada saat nanti dengan kuasa Tuhan mereka bisa dipulihkan. Kami juga berdoa untuk beberapa saudara kami yang sakit di masa pandemi ini. Kami berdoa untuk Ibu Wolili, untuk Ibu Lena, untuk Saudara Maidi dan juga Ibu Ani. Tuhan tolong pulihkan mereka dengan obat maupun juga terapi-terapi yang dilakukan. Sehingga pada saat nanti penyembuhan mereka akan sempurna dengan kuasa-Mu. Kami juga bersyukur untuk pemulihan yang sudah semakin membaik dari Ibu Purnomo, Ibu Eli dan juga Bapak Tan Sindunata. Tuhan terus sempurnakan kesembuhan dan pemulihan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk para guru yang masih harus berjuang mengajar anak-anak yang Tuhan percayakan pada mereka dari rumah mereka. Dan kiranya Tuhan buat mereka bisa menyemangati terutama anak-anak-Mu yang juga masih harus sekolah di rumah mereka masing-masing. Sehingga dengan apa yang dilakukan oleh para guru ini juga bisa membuat anak-anak-Mu ini tetap bersemangat dalam mereka belajar. Dan kami juga berdoa untuk kebijakan pemerintah terkait dengan proses belajar mengajar ke depan nantinya terkait dengan pandemi yang semakin melandai ini. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para lansia yang selalu merindukan untuk bisa beribadah kembali secara onsite. Tuhan kiranya berikan sukacita, kesehatan dan kesabaran pada mereka sehingga mereka tetap bisa beraktivitas di rumah dan tetap dalam kondisi yang sehat dengan pertolongan Tuhan. Dan ya Tuhan, tentu ada banyak pergumulan-pergumulan kami yang tidak terungkapkan dalam pekerjaan kami, pergumulan dalam keluarga kami, maupun juga dalam pelayanan kami. Tuhan yang hadir dalam setiap pergumulan kami, sehingga kami bisa mengambil keputusan yang terbaik sesuai dengan kehendak. Dan kami pada saat ini Tuhan akan sempurnakan doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang dari surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena kami pada hari ini Tuhan makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mensyukuri segala berkat dari Tuhan dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita ambil dari kitab Ulangan 16 ayat 16b sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Untuk persembahan bisa kita masukkan ke dalam amplop dengan memberi tanggal, bulan, tahun pelaksanaan kebaktiannya, dan kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke kantong persembahan pada saat kebaktian sudah dilakukan di gedung gereja. Atau dimasukkan ke kotak persembahan di depan kantor gereja di gedung baru pada jam kantor. Atau ditransfer ke rekening Bank BCA, nomor rekening 5060252744 atas nama Natalina Supriyanto atau Ratna Ardani. Dan Bank Mandiri nomor rekening 1400016330749 atas nama Gereja Kristen Indonesia Lebak Jaya. Marilah kita menyanyikan pujian dari PKJ 150 bait yang pertama dan yang ketiga. Ya Tuhan, hanya inilah.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber berkat yang sejati, kami bersyukur untuk berkat-berkat yang telah kami terima, berkat rohani maupun berkat jasmani. Berkat rohani berupa firman Tuhan yang kami terima melalui ibadah ini, maupun berkat jasmani berupa rejeki dari pekerjaan dan usaha kami. Berikanlah kami hikmat supaya bisa memanfaatkan berkat jasmani dan rohani yang telah kami terima itu dengan benar dan sesuai kehendak-Mu. Saat ini Tuhan, kami juga memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Berilah hikmat kepada majelis jemaat, sehingga bisa mengelola persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dan melaksanakan misi Tuhan di tengah dunia, menghadirkan damai dan berkat-Mu bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Urapi Tuhan, bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan, bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan, bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melanjutkan kehidupan kita dengan memanfaatkan keberhasilan yang telah kita capai dengan penuh tanggung jawab untuk melakukan kehendak Tuhan dan menerapkan firman-Nya dalam kehidupan kita. Dan sekarang terimalah pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin.